Ya, terima kasih Pak ya atas kesempatannya. Pak boleh minta untuk jadi Saya tidak ada. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta audit, saya minta izin berdiri ya, sambil berdiri mungkin ya. Saya masuk. Bapak Ibu, ini sudah 75% Pak ya? Kelihatan saya di depan ya? Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, Bu, ini jam-jam gini biasanya kritis Bapak ya, antara ngantuk, capek, sudah penuh lah kepala. Kita santai-santai aja ya formatnya. Jadi kan saya percaya Ibu dan Bapak di sini sudah lebih berpengalaman lah, sudah biasa lah di lapangan terkait dengan belanja ya. Di sini ada yang masih baru bendaharanya? Ini bendahara ya? Atau ada kepala desa atau? Oh, ini bendahara, ini sekdes, ini kasih kaur, ini sama. Oh, gitu, beda-beda ya. Oke. Mohon izin dulu Pak. Saya akan cek dulu. Sudah connect. Pak, gini. Kasih tahu kalau kasih urusan ya. Bendahara masih ada nggak yang masih baru di sini? Baru seminggu gitu, ada nggak? Nah, kenapa saya perlu tahu? Karena saya dalam menyampaikan, saya ingin tahu nih audiensnya itu bisa nggak menerima. Jangan sampai ketika saya sampaikan audiensnya menganga karena nggak tahu, karena belum pernah belanja. Ya, jadi sia-sia Bapak Ibu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nih, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin tanya, kira-kira kenapa Bapak Ibu harus tahu tentang perpajakan? Ada yang bisa bantu jawab atau saya tunjuk? Kenapa dalam belanja yang menggunakan dana desa ini, kenapa Bapak Ibu harus paham dengan perpajakan? Kira-kira kenapa? Saya tunjuk ya? Saya tunjuk ya? Oh iya. Mulai dari Ibu yang paling depan ini aja. Terima kasih. Kita perlu mengetahui kewajiban perpajakan bagi bendahara desa itu memang kewajiban. Bendahara memotong pajak dari belanja pengadaan barang dan jasa, dan pajak tersebut akan ditransfer ke kas negara nantinya itu akan dikembalikan ke desa melalui anggaran dana desa. Terima kasih. Poinnya sudah mana ya? Jadi yang poin yang pertama itu kan yang saya pikir biasa jawab, oh karena mau di LPJ kan.
Ya. Yang kedua, poin yang kedua yang Ibu sampaikan sebenarnya jarang yang tahu tuh. Banyak yang nggak sadar atau belum tahu jika uang yang Bapak Ibu kelola itu juga berasal dari pajak. Ingat, 70% lebih dari APBN kita, yang mana ada sumber dananya, dana desa dari situ juga, itu berasal dari pajak. Kalau Ibu Bapak sendiri tidak ada kepedulian tentang pajak, pemotongannya, nggak mau tahu cara hitungnya yang benar bagaimana, cara store-nya, cara lapor, kan bendahara cuma apa? Cuma hitung, store, lapor, cuma 3 kok, cuma gampang, cuma 3. Hitung pajaknya, ketika belanja hitung pajaknya, store pajaknya, kemudian laporkan pajaknya, cuma 3 itu. Nah, banyak yang nggak tahu tuh. Di poin kedua itu mereka nggak ada kesadaran untuk melakukan 3 hal itu hanya karena nggak tahu kalau dana yang mereka kelola itu berasal dari pajak juga. Memang Bapak Ibu, maaf maksudnya pajak yang Bapak Ibu store mungkin cuman kecil kok, kalau terlambat atau terlewatkan nggak masalah lah, selisihnya cuman kecil kok. Tapi dari kebiasaan baik Bapak Ibu itu yang akan menulari para rekanan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya nih, karena hanya menyepelekan jumlahnya cuma kecil kok, bisa dimaafkan lah. Nah, tidak berpengaruh ke penerimaan negara. Tapi rekanan Ibu yang kemudian Ibu secara tidak langsung menunjukkan cara bisa kok nggak bayar pajak, akhirnya mereka jadi sama, tidak mau bayar pajak Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum saya sampaikan materi, saya perlu Bapak Ibu itu tahu tuh pentingnya pajak, karena uang yang Bapak Ibu kelola, Bapak Ibu ada di sini karena ya dana itu kan, karena dana yang Bapak Ibu pegang. Nah, dana itu berasal dari pajak 70%-nya. Ya, Pak, kita mungkin bisa masuk ke materi langsung. Oke, ini ya. Kalau ada pointer enak nih, kita bisa tunjuk-tunjuk pakai laser. Nanti ada beberapa pertanyaan. Panitia ada ini nggak door prize kalau ada yang bisa menjawab atau aktif gitu? Atau ini door prize-nya? Kita tepuk tangan dulu. Berarti kalau tepuk tangan dong untuk ibunya tadi dong. Jawabannya sudah bagus loh. Minta tepuk tangan ibunya. Oke, nggak apa-apa ya, dibayar dengan tepuk tangan ya. Semoga semangat positifnya masuk. Oke. Nah, di sini sesuai dengan yang tertera ya. Jadi ketika sumber dananya itu berasal dari APBN atau APBD, itu berarti Bapak Ibu wajib mengunduh atas pengeluaran itu. Ya. Mungkin untuk slide-nya akan saya percepat karena kita akan sebentar akan interaksi ya. Kita akan tanya jawab lebih banyak ya, studi kasus ya. Pak, next. Ini hanya pengertian tentang bendahara. Nanti Bapak Ibu panitia nanti mereka bisa minta kan ya slide-nya ya. Nah, ini pengertian bendahara, kemudian jenis pajaknya mulai masuk ke pasal 21, lanjut Pak. Next. Ini lima kewajiban yang kalau Bapak Ibu baru, ini 5 kewajiban dari daftar. Tapi kan di sini sudah lama kan? Jadi cuma 3. Daftar, hitung, potong, setor, lapor. Nah, ini Pak. PPH pasal 21. Kita ulas sedikit-sedikit lah. Ada yang belum pernah dengar PPH pasal 21 enggak? Panitia saya diberikan waktu berapa lama ya? Pak? Diberikan waktu berapa lama? Kan kita mulai dari 5 lah ya. Supaya nggak keburu kesian ibunya. Setengah jam? 1 jam? 2 jam? 3 jam? 25 menit ya? Oke. Berarti kita berakhir di sekitaran 10 Pak ya? Ya, 10 atau 11 lah ya. Oke. Ada yang belum pernah dengar pasal 21? Pajak penghasilan orang pribadi. Oke, benar. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pegang dana nih, ada kemungkinan, kan ada pos-posnya. Kira-kira, boleh nggak sebutkan 1 atau 2 pos di anggaran Bapak Ibu yang ada potensi pasal 21-nya? Kalau KAUR ini nanti ngurusin apa ya, Bapak Ibu? Kalau KAUR
Oh, berarti kalau pajak saya cenderung ke ini saja ya, bendahara ya. Jadi bebas mereka ya. Nyimak Bapak Ibu menyimak ya. Nah, bendahara kan sudah pegang nih. Kalau di kita namanya DIPA, kalau di Pemda namanya DPA. Kalau di desa apa namanya Pak ya? Daftar anggaran itu namanya apa ya? Kalau di desa? RAK ya. Nah, kan Bapak Ibu sudah pegang RAK ya. Kira-kira ada pos-posnya di RAK situ. Kira-kira pos apa sih yang berpotensi untuk PPh 21? Pak, boleh bantu jawab? Di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa itu terkait siltap, tapi untuk siltap belum kena pajak karena masih 2 juta penghasilan tetap. Ada pembayaran gaji rutin yang bersifat rutin dan tetap. Jadi kalau misalnya Ibu tidak menjabat di situ tidak dapat, kalau misalnya sakit tetap dapat ya. Misalnya bendahara lagi cuti sakit, izin sakit, tetap dapat gaji yang sama ya. Oke. Karena hati-hati dengan peserta kegiatan. Bapak Ibu di sini kan statusnya peserta kegiatan. Itu dapat juga PPh. Tapi final. Ya panitia, kalau mereka dapat uang jalan nggak, uang transport nggak? Nah kalau dapat uang transport berarti dipotong PPh final, berapapun jumlahnya. Insya Allah. Oke, siap, mantap. Nah 21 terkait dengan upah. Ada nggak pekerjaan yang swaslola yang upah gitu? Ada nggak upah? Ya. Ada yang segitu ya? Ya. Jadi tarif bawahnya itu jangan hanya dibilang per hari ya, tapi dilihat juga berapa hari, berapa orang yang kerja. Kalau misalnya dikasih nih tarifnya dibayarkan, misalnya per hari katakan 500.000, itu kan di atas. Tapi untuk 2 orang, pekerjaannya 2 orang, itu tetap tidak kena ya. Oke. Terus kalau gitu PPh 21 sudah lolos, lanjut Pak. Sebelum saya pindah ke PPh berikutnya, pasal 22, ada pertanyaan nggak terkait PPh 21? Atau ada kasus nggak di lapangan? Langsung aja ya, angkat tangan, nanti kita ini. Lanjut Pak. Untuk 21 lanjut terus. Lanjut terus Pak, lanjut terus. Ini hanya jenis-jenisnya. Nah ini ada peserta kegiatan, ini tarif perhitungannya. Terus lanjut. Yang final, Pak, kalau di sini saya mau tanya nih, teman-teman di sini potong berapa? Kan di sini ada golongan 1, 2, 0%, golongan 3, 5%, golongan 4 dan pejabat negara 15%. Teman-teman di sini ada yang PNS nggak? Nggak ada. Kalau non PNS dipotong berapa persen? Oh, sorry ya, maaf ya Pak. Kalau sekdes sudah jelas ya, kalau yang non PNS Pak dipotong 5% ya. Jadi non PNS tetap dipotong 5%, berapapun jumlahnya. Kalau nggak ada NPWP, dia 6% Bapak kenanya ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Mas. Nah, 22 itu paling sering, paling banyak transaksinya. Bu, boleh tanya Bu, kira-kira 22 itu untuk barang dan jasa? Ya. Barang. Ya. Sudah berapa lama di Sunda? 4 tahun. Belanja di pos ada RK-nya kan, sudah pegang RK-nya ya. Kira-kira di RK-nya itu ada pos apa yang bisa berpotensi kena PPh 22? seperti ATK. Kemudian ATK yang bagaimana? Di atas 2 juta. Ada yang bantu ya. Oke, nanti kena giliran semua Pak, tenang aja. Ya, kalau PPh 22 ini di atas 2 juta ya, belanja barang yang di atas 2 juta. Dia kena PPh 22.
Ada nggak yang tidak dikenakan PPh 22? Ada yang tahu nggak? Apa? Kalau Bapak Ibu misalnya nih belanja, kan ini belanja barang berupa misalnya biaya materai. Kan biasa ada surat-surat pakai biaya materai beli dari kantor pos tuh. Namanya benda materai. Ya. Itu tidak kena pajak PPh 22. Pernah beli biaya materai ke dana desa? Jadi kalau materainya beli pakai dana sendiri, pakai ADD. Nah, itu dikenai nggak? Kenapa tidak? Karena cuma sedikit. Nah, ini yang dari awal tadi sempat saya singgung. Pajak itu bukan cuma dilihat dari sedikitnya. Alasan tidak dikenakan karena biaya materai itu sendiri adalah jenis pajak. Masa pajak atas pajak? Biaya materai adalah pajak dokumen. Jadi semua dokumen yang dimateraikan yang bisa digunakan di pengadilan atau surat kuasa, surat pernyataan itu pakai biaya materai. Itu tidak pembelian biaya materainya itu tidak kena pajak karena biaya materainya itu sendiri adalah jenis pajak, yaitu pajak dokumen. Ya, Bapak Ibu paham ya? Jadi alasan kenapa dibebaskan. Kemudian ada juga pembelian gas, minyak, oli. Nanti Pak ada materinya di situ. Nah, untuk pembelian barang, lanjut terus. Tarifnya sudah tahu ya? Ini. Aduh, saya mau tanya ke sana, banyak pesanan di sana. Kalau Pak, kalau ini sekdes ya? Ini saya mau tanya, Bu, kalau soal dia kena 1,5 dengan 3% di mana sih? Kan di situ ada di sini tarifnya. Tarif PPh pasal 22 itu adalah 1,5% sama 3%. Kalau ada NPWP atau tidak. Coba Ibu nih. Kalau NPWP sendiri 1,5. Kalau pakai NPWP orang lain 3%. Kebalik kayaknya. Kebalik. Jadi kalau gini, kenapa saya perlu tekankan? Karena gini, Bapak itu kalau belanja di toko, terus tanya nih, karena kemarin ada kasusnya, dia sudah belanja, tokonya nggak mau kasih NPWP. Jadi jangan cuma lihat, toko besar pasti ada NPWP. Tanya toko, kok ada NPWP? Iya, ada. Ibu belanja lah, tapi tak minta nih fotokopi NPWP-nya. Itu dianggap tidak ada NPWP. Jadi tetap 3%. Sepanjang dia tidak bisa memberikan ke ibu fotokopi NPWP tokonya, berarti dianggap 3%, tidak ber-NPWP. Oh iya, oke, siap. Cuman kebalik kok, sebenarnya benar Ibu. Tadi itu yang penjelasan cuman kebalik. Iya, kalau pakai NPWP sendiri maksudnya? Oke. Jadi kalau pakai NPWP rekanan dia 1,5. Kalau pakai NPWP bendahara 3%. Nah, kasus kalau misalnya belanja di toko nggak bisa memberikan fotokopi NPWP-nya ke bapak, ibu atau bapak, dia tetap dianggap 3%, tidak ada NPWP. Ya, jadi ingat ya, jangan, karena kemarin ada kasus sekolah, PAUD kemarin kan terima dana ini Pak ya, yang untuk beli laptop ya. Nah, ada beberapa PAUD kasihan yang mereka sudah terlanjur belanja ke toko, tokonya nggak mau kasih NPWP. Padahal perhitungan pajaknya dia sudah hitung mepet dengan 1,5%. Nah, itu jadi masalah lagi guys, mereka mau cari dananya. Gitu. Oke ya, kita lanjut Bapak. Nah, ini yang dikecualikan Bapak Ibu ya. Saya sudah jelaskan tadi, yang dikecualikan itu seperti ini. Di sini ada 6 ya. Jadi untuk bayar air, untuk beli gas, minyak apa semua termasuk dana bos, tapi ibu bapak kan akan mengelola dana bos kan ya. Oke, lanjut Pak. Nanti minta aja materinya, nanti dikirim lewat WA sama panitia. Ya Bapak ya, bisa ya, minta tolong. Oke, ini PPh pasal 23. PPh pasal 23, saya boleh bertanya nggak ke sini sih?
Bapak Ibu, PPh pasal 23 tahu nggak tentang apa? Oh yang ini Jo, yang paling bagian kaur keuangan ada nggak? Oh, kaur di sini kaur apa? Oh, perencanaan. Oh, yang mana sih kaur perencanaan? Karena biasanya banyak kasusnya ketemu ke saya perencanaan. Ini ya? Oh, Bu. Kalau perencanaan kan dalam penyusunan anggaran ya? Terkait penyusunan anggaran. Kalau penyusunan anggaran kan berarti harus tahu apa yang mau dibeli, berapa perkiraan harga pasarnya, berapa pajaknya. Betul kan? Ya, betul kan Bu ya? Betul Bu ya? Kalau bikin perencanaan bagaimana di desa? Seperti itu kan? Bapak Ibu rencanakan di desa menggunakan untuk apa? Ada kegiatan apa saja yang dibutuhkan, berapa dananya, apa pajaknya. Kan? Harusnya begitu kan? Hah? Harusnya seperti itu supaya idealnya. Nah, saya tanya ke, ini semua kaur perencanaan kan? Yang mana kaur perencanaan? Wah, Bu. Itu kira-kira untuk apa Bu? Untuk belanja? Belum pernah susun perencanaan? Ada yang tahu nggak di bagian perencanaan yang PPh 23? Untuk jasa ya. Nah, wah hebat-hebat ya kalau perencanaannya ya. Harus paham nih. Coba perencanaan yang disusun itu ideal, tepat. Jadi ada PPh pasal 23 itu jasa. Belanja jasa atau sewa selain yang dikenakan PPh pasal 21 atau selain untuk bumi dan bangunan. Jadi kalau sewa bumi dan bangunan itu tidak kena PPh pasal 23. Sewa penggunaan jasa yang ke orang pribadi dikenai pasal 21, tidak dikenai pasal 23. Jadi pasal 23 itu untuk jasa sewa, untuk jasa dan sewa yang dikecualikan dari PPh pasal 21 dan apa tadi? Urusan saya bilang PPh 21 dan bukan. Ya bumi dan bangunan. Oke ya, lanjut Pak. Lanjut terus. Tinggal 10 menit. Ini tarifnya 2%, dan PWP 4%, sama dengan PPh 22 tadi. Kalau 22 tadi ada batasan di atas 2 juta, kalau 23 tidak ada batasan, berapapun jumlahnya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini yang sewa untuk bumi dan bangunan. Ada namanya PPh pasal 4 ayat 2 final. Lanjut Pak. Nah, ini tarifnya 10%. Ada nggak di sini dana desanya untuk pembangunan? Kalau ada nggak Pak untuk dana desanya tahun ini ada nggak untuk pembangunan? Nggak ada ya? Oh COVID ya? Kita tanya jawab tentang COVID. Tadi sempat dititip pertanyaan sama Ibu dari Inspektorat. Kira-kira belanja COVID itu dipotong pajak atau tidak? Kira-kira belanja COVID itu dipotong pajak atau tidak? Ayo bendahara. Sudah belanja enggak? Belanja COVID itu kan termasuk hand sanitizer, masker ya? Untuk COVID tidak masuk pada PPh atau PPN karena dia masuk alat-alatnya masuk pada kesehatan. Yang kedua dia adalah untuk BLT itu tunai. Jadi lalu dia masuk pada tak terduga biaya penanggulangan bencana. Jadi itu yang menyebabkan dia tidak bisa kena PPh atau PPN. Untuk belanja sepanjang yang saya tahu di aturan untuk dibebaskan ya, khusus untuk dibebaskan pajaknya Bapak, itu kalau Bapak Ibu ditunjuk sebagai badan atau instansi pemerintah
yang melaksanakan penanggulangan. Coba baca lagi di RK-nya. Bahasanya penanggulangan atau pencegahan. Nah, kalau dalam rangka pencegahan COVID itu kena. Kalau dalam rangka penanggulangan itu tidak kena. Jadi setahu saya cuma rumah sakit, baru kayak satgas yang ditunjuk kan, itu yang melakukan penanggulangan. Kalau desa atau aparatur desa tidak melakukan penanggulangan kan, belum masker kan untuk pencegahan. Kalau penanggulangan berarti ya kayak rumah sakit, mau mendata, merawat, gitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Hanya melakukan, jadi ada 3 pihak sesuai PMK-nya itu, ada 3 pihak yang dibebaskan dari penunjukan PPN terkait dengan belanja barang COVID atau penunjangnya. Itu badan atau instansi yang melakukan penanggulangan, rumah sakit daerah yang ditunjuk, kemudian badan lainnya itu yang ditunjuk oleh 2 tadi. Ya, cuma itu yang berhak. Lanjut Pak. Terus ini Jasper nggak ada, kita lanjut lagi. Terus lanjut pada ketambahan nilai lanjut. Oke. Terus kita ke PPN. Nah, ini PPN yang paling sering kena 10%. Dulu itu 1 juta, sekarang sudah 2 juta. Nah, kendala Bapak Ibu dalam terkait dengan PPN ini ada nggak? Bisa sharing nggak ke kita? Kendala Bapak Ibu terkait PPN. Banyak nih kasus yang saya temukan di Gorontalo. Dialami nggak sama teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini? Sebentar, pakai mic supaya teman-teman yang lain bisa melihat juga, mendengar juga toh kasusnya. Makan minum, tadi bagaimana tuh? Untuk pemilihan makan minum. Ya, untuk makan minum itu kan kita dipotong pajak daerah 10%. Iya. Apakah masih mau dipotong PPN lagi 10%? Tidak. Dia kan tidak ya? Tidak. Dia cuma PPh 23. Iya. Nah, untuk makan dan minum unik loh. Dia bisa jadi 21, dia bisa jadi 22, dia bisa jadi 23. Jadi kondisi kapan makan dan minum itu jadi 23 kalau ibu melalui jasa pemesanan. Pesan nih ke PKK atau bukan ke PKK, ke rumah makan nih. Terus dia kasih NPWP-nya NPWP rumah makan. Tahu? Itu melalui jasa pemesanan dan NPWP-nya bukan NPWP orang pribadi, itu kenanya 2%. Jadi ada 2 syarat yang harus terpenuhi ya untuk pemesanan makanan dan minum ini. Kalau dia lewat pemesanan, pengadaannya lewat pemesanan, kemudian kalau NPWP-nya bukan atas nama orang pribadi, dia kenanya 2%. Bagaimana kalau rumah makannya kasih NPWP pribadi, nama orang pribadinya yang pemilik ini, dia bukan 23 ya, tapi 2,5%. Jadi kalau 2%, kalau dia NPWP-nya lewat pemesanan terus NPWP-nya orang pribadi, ini perlu dicatat ya, 2 poin ini. NPWP-nya orang pribadi itu dia 2,5%. Nah, kalau NPWP-nya nama toko atau nama rumah makan, baru dia 23. Ya, karena hitungannya ke badan. Kan tadi saya sudah sempat sampaikan kalau 23 itu yang dikecualikan dari 23 itu ada 2. Yang bukan objek PPh 21 sama yang sewa bumi dan bangunan. Oke, jadi kalau belanja makan dan minum dia masuk 23 kalau dia lewat pemesanan dan ke badan atau rumah makan, NPWP-nya rumah makan. Jadi 21 kalau lewat pemesanan dan ke NPWP orang pribadi. Nah, jadi 22 kapan? Jadi pasal 22 kalau ibu beli langsung apa yang ada di situ tanpa melalui proses pemesanan. Rumah makannya memang jual makanan itu, disuruh bungkus, itu 22 karena dia beli barang yang ada di situ. Oke ya, jelas bedanya ya. Tapi kan gini, di lapangan sangat jarang yang belanja makanan minum
pakai pasal 22. Kenapa? Kenapa jarang? Kan nggak mungkin Bapak Ibu melakukan kegiatan hari ini langsung beli hari ini makanannya. Pasti pesan dulu. Betul nggak? Gitu. Cuman biasa yang orang Manado bilang tak coba buat 1 atau 23. Cuman itu sih, 22 itu jarang. 22 itu biasanya kalau rapat mendadak malam-malam beli, nah itu. Tapi kalau rapatnya sudah ini apalagi menggunakan waktu materi, nah mungkin lah dia tidak rencanakan, toh? Oke. Ada lagi makanan minum? Makanan minum tadi sudah kan? Di sini ada belanja fotokopi nggak? Belanja fotokopi termasuk belanja kena PPh apa? 23 atau 22? Bagaimana Bu? Belanja fotokopi? Kalau menurut pengetahuan saya, belanja fotokopi itu kena pajak PPh 23 karena dia jasa percetakan. Tapi masih kurang jelas. Mungkin karena namanya ya yang sering keliru ya. Jadi fotokopi itu dia termasuk PPh 22 Ibu, karena belanja barang. Dia bisa masuk 23 kalau Bapak Ibu bawa sendiri tinta dan kertasnya. Jadi orang fotokopinya cuma buka tutup gitu. Tapi kan Bapak Ibu membeli barang kopiannya. Jadi fotokopi itu 22. Jadi penggandaan itu materi itu kenanya 22. Kecuali kalau Ibu suruh dari awal bikin makalahnya, bikin materinya, baru itu diprint, dijilid apa ya, itu jasa. Beda kalau cuma Ibu bawa buku, fotokopi atau RK-nya fotokopi, nah itu tidak ya. Gitu ya. Cuma fotokopi ya, belanja fotokopi ya. Jangan diperluas dengan sampai yang lain. Oke. Terus yang paling sering makan minum, paling sering masalah jasa fotokopi, kemudian ada lagi satu, jasa transport. Bapak Ibu, jasa transport ada kondisinya tidak dikenakan pajak. Ada nggak di RK-nya ada jasa transport gitu? Di RK-nya ada nggak? Di penyusunan RK-nya, di penyusunan jasa transport untuk kegiatan? Halo? Halo? Oh masih menyimak ya? Ada nggak? Bapak Ibu? Gimana Bu? Ada nggak? Nanti waktu kita sudah mau habis tinggal beberapa menit. Iya. Jadi jasa transport itu hati-hati karena kalau dia itu diberikan sekaligus itu dia kena PPh 21. Berapapun jumlahnya. Tapi sifatnya final. Tapi kalau dia itu kayak unsur SPD perjalanan dinas, yang artinya diberikan ke Ibu itu sebesar 500.000, ya berarti Ibu harus mempertanggungjawabkan tiket, misalnya tiket rental sebesar 500.000. Nah itu baru tidak kena, karena itu adalah jasa transport yang unsur SPD, itu tidak dikecualikan dari pajak. Oke? Nah untuk menutup ini, mungkin Pak boleh di slide terakhir. Terus ini penting. Dan tadi saya sudah singgung tentang terus Pak. Lanjut. Nah ini. Jadi ini pelaporannya, ini penting. Benar sering salah di kapan dia harus bayar dan kapan dia harus lapor. Jadi pembayarannya itu kalau PPh 21 itu tanggal 10, 23 tanggal 10. Cuman yang beda itu PPh 22 yang 7 hari setelah tanggal bayar. Kemudian PPN. Yang lain daripada itu tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau Ibu Bapak melakukan belanja bulan Maret, tanggal 10 April itu wajib dibayar. Paling lambat. Ya. Kemudian untuk lapor itu 20 hari. Nah, untuk PPN itu hari terakhir bulan berikutnya. Gitu. Jadi yang penting itu yang Bapak Ibu perlu ketahui itu batasan-batasannya. Nah, ini khusus untuk PPh 22 dan PPN itu 7 hari kalau yang belanja adalah bendahara pemerintah ya. Selain daripada itu
dia di hari yang sama kalau yang belanja adalah KPA. Di sini KPA kalau di dana desa apa ya namanya KPA? Oh, PKA. Oh, berarti nggak ada pengajuan lewat SPM ya? Langsung belanja biasa aja. Dana desa Pak ada pengajuan lewat SPM? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya. SPM itu maksudnya ibu buat surat SPM baru ajukan ke BUD, BPKD. Nggak ada ya, langsung belanja aja ya. Oke, siap, berarti nggak ada. Nah, berarti ibu kena ini aturan ini semua. Jadi kalau PPh 21 tanggal 10, baru PPh 22 tanggal 7, PPh 23 tanggal 10 juga, final juga tanggal 10, baru PPN tanggal 7. Sorry, bukan tanggal 7, 7 hari berikutnya. 7 hari dari tanggal pembayaran. Ya, harus sudah di-store. Ada pertanyaan nggak? Bapak Ibu ada pertanyaan? Saya sedang menunggu pertanyaan dari tadi. Pak, kalau saya mau store, bagaimana caranya? Saya sering salah tuh billing. Paling sering salah bendahara bikin billing di kantor kami. Harusnya bayar kakek buat. Ada pertanyaan Pak? Iya. Oke, lanjut. Cuma mohon penjelasan saja. Yang pernah kami sempat dengar itu persoalan pajak makan minum yang kegiatannya dianggarkan oleh anggaran dana desa itu biasanya di pajaknya dibayar PPh 21 atau 23. Kemudian untuk kegiatan anggaran yang dialokasikan oleh alokasi dana desa itu terkait pelaksanaan kegiatan makan minum itu hanya dibayarkan retribusi daerah, pajak daerah bukan. Tidak ada PPh 21 atau 23? Tidak ada. Harusnya ada Bapak. Makan dan minum itu hanya dibebaskan dari PPN. Jadi dua-dua dibayarkan. Kan 23, kan paling sering 21 dengan 23. Ya. Kan itu pembayaran PPh 21 dengan 23 tidak ada batasannya Pak. Jadi berapapun jumlahnya. Iya, betul. Beda dengan 22. Iya, maksud kami dibayarkan ke PPh 21 atau 23 kemudian dibayar lagi ke daerah. Iya, betul. Jadi untuk daerah kan 10%. Betul. Ya. Jadi kalau belanja misalnya, kalau daerah tidak ada batasannya kan? 10% ya. Misalnya belanja makan dan minum katakan 500.000 atau 100.000 lah ya, gampang dihitung. Berarti Bapak dan Ibu belanja bayar ke daerahnya 10.000, ke kami berapa? 1.500. Kalau dia 22 enggak kena. Kalau 23 berarti 2.000 gitu. Kalau dia 21 berarti 2.500. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya ingin mengingatkan lagi ya sebelum saya tutup Bapak Ibu. Ingat tabel ini Bapak Ibu, ini yang penting karena paling sering bendahara tidak lapor dan billingnya salah. Akhirnya minta pengembalian TDK karena billingnya salah. Di sini sudah bisa bikin billing sendiri. Sudah tahu apa itu KJS, mapnya. Kalau bayar PPh pasal 21 berapa kodeannya? 21 atas, misalnya 21 atas inilah. Yang paling sering. Misalnya bayar beli belanja barang yang ada PPN dengan 22. Pakai kode apa untuk billingnya? Billingnya itu kalau untuk belanja PPN 411 211 91 salah. Dana desa masa pakai 910? Betul. Jadi itu yang sering salah di situ KJS-nya. Jadi dana desa 930 ya. Dan ingat, untuk PPN dan PPh 22 karena mekanisme pemotongan, berarti identitas yang tercetak adalah identitas
Pilihannya rekanan atau bendahara? Salah, Ibu. Rekanan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu cetak di link kan input NPWP bendahara dulu toh. Masukkan PPH 22 atau PPN. Nanti di bawah muncul tuh NPWP milik sendiri atau NPWP lain. Nah, pilih NPWP lain, kemudian masukkan tuh NPWP rekanan. Jadi nanti di bagian atasnya itu yang benar, di bagian atas ada identitas rekanan, di bagian bawah ada tulisan nama penyetor, itu bendahara. Yang sering terjadi apa? Di atas nama rekanan, di bawahnya nama rekanan juga. Ternyata bendaharanya suruh bikin rekanan itu NPWP-nya, billingnya. Akhirnya kode setorannya beda. Karena kan rekanan nggak bisa pakai kode 930. Akhirnya pakai 900. Ya, Bapak Ibu jangan sampai keliru di situ ya. Karena itu paling sering banyak kasus yang terjadi. Pertama di KJS-nya, kemudian di pelaporannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita sudah lewat 5 menit ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Mungkin paling bawah Pak. Nah, di sini ada ini alamat yang bisa Bapak Ibu ketikkan di HP, kemudian bisa ada tutorial untuk pembuatan billingnya, khusus untuk bendahara pemerintah. Gitu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertanyaan sesi saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disajikan. Tadi kami mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata selama ini biaya fotokopi setelah dijelaskan kita sudah ketahui, maka kami dari BKD hanya mengingatkan kembali, maka apa yang telah didapatkan tadi menjadi pekerjaan kita semua. Dan kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pemateri